Oke, pagi semuanya. Hmm, ya pagi, siang, sore aku tetap bilang pagi ya. Aku sekarang mau bahas mengenai pengalaman aku melawan jerawat. Jadi ya bagi kalian yang bosenan ya silahkan di skip atau bagaimana setahu lah ya. Nah, pengalaman aku melawan jerawat ini terutama dari SMP. Enggak deh, mending aku cerita dari awal-awalnya aja lah kali ya. Jadi aku itu mulai haid atau dapat atau menstruasi itu dari SD loh, dari kelas 4 atau 5 SD, aku lupa. Kemungkinan 5 SD sih, awal 5 SD itu aku udah dapat. Cepet memang. Nah, karena cepet itu jadi muka aku itu pas SD itu udah berminyak banget. Berminyak banget. Minyaknya itu juga bikin jerawat kan, karena dulu belum paham yang namanya skincare segala macam tuh, itu tuh nggak paham gitu. Jadi ya udah, mukanya tuh berminyak karena nggak tahu diapain, jadi kusem, jelek banget. Minyaknya tuh tebel guys, kayak jelek lah pokoknya. Em, Akhirnya aku mulai pakai uh, facial wash ya, sabun cuci muka gitu. Awalnya pakai apa ya, seingat aku Biore waktu itu. Iya, aku ingat Biore facial wash tuh awalnya. Terus SD kelas 5-6 itu kayaknya udah mulai ada jerawat-jerawat sih. Tapi jerawatnya tuh bukan yang sekali banyak, seingat aku jerawatnya tuh kayak misalkan satu tapi sekali besar kayak gitu, di sini satu sekali besar kayak gitu. Nah, kadang ada jerawat yang kecil gitu kan. Nah, itu jerawatnya kan ada yang kayak apa sih, ada yang kayak isinya gitu kan. Kan dulu waktu kecil nggak tahu ya kalau itu nggak boleh dipecahin. Ya aku pecahin guys, karena gerem kan, maksudnya pengen pokoknya itu keluar keluar gitu, kayak kesel gitu ngeliatnya orang pada mukanya mulus, lah gue ada kayak nanah-nanah gitu di jerawatnya kayak gitu kan. Akhirnya kayak gitu kan mulu. Akhirnya setelah pakai Biore nggak mempan ya. Biore ya sebenarnya wajar sih, namanya cuci muka ya, tugasnya facial wash tuh ya udah untuk membersihkan aja, nggak lebih gitu. Kalau ke jerawat tuh balik lagi ke mukanya kan. Cuman kan dulu nggak paham apa yang mesti dipakai segala macem. Dulu tuh cuma pakai bedak-bedak biasa aja, bedak-bedak BNB atau My Baby yang kayak gitu. Nah, masuk ke SMP mulailah kan banyak teman-teman yang mukanya kok masih mulus, lah gue kok udah ada jerawat gitu. Waktu itu belum kayak gini nih, belum bolong-bolong gitu dulu tuh. Kalaupun ada jerawat tuh nggak berasa ya, mungkin karena masih muda jadi selnya tuh bisa lebih cepat berganti ya, jadi mungkin jadi nggak terlalu nimbulin bekas sih dulu aku jerawat dipecahin gitu. Cuman pas SMP deh kayaknya mulai. Nah, pas SMP itu mulai pakai sabunnya JF Sulfur lah, pakai facial washnya Agnes itu yang warna hijau ada putih-putihnya itu. Terus pakai apa lagi, pokoknya pada aku cobain semua sampai akhirnya aku ketemu Pond's White, pokoknya Pond'snya tuh yang ada item-itemnya gitu loh guys, yang ya item lah pokoknya, kemasannya tuh ada item ada putihnya. Kalau sekarang mungkin masih ada tapi udah ganti kemasan kayaknya, masih desain kemasannya tuh agak beda tapi bentuknya masih sama. Nah, pakai itu cocok, maksudnya enak. Di situ baru enak pakainya gitu. JF Sulfur pun aku nggak cocok ternyata, maksudnya nggak ngefek gitu. Nah, terus masuk ke SMA. Awal-awal SMA pun aku masih pakai
Pond's itu, Pond's Pollution apa lah gitu, aku lupa, pokoknya warna hitam ya, masih pakai itu. Nah SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu kan main ke rumah sepupu. Nah ke rumah sepupu itu dibilangin, diomongin kan, oh pakai sabun mukanya apa gitu ya, aku bilang aku pakai Pond's gitu. Ngapa dak kayak ini kemarin pakai itu jerawatan juga, dia pakai Clean and Clear hilang gitu kan. Ya udah aku coba pakai Clean and Clear, bagus. Pakai Clean and Clear yang biasa itu loh, yang warnanya tuh agak oranye atau apalah, pokoknya Clean and Clear yang paling biasa lah, yang nggak ada partikel-partikelnya, itu nggak ada, yang paling biasanya. Nah itu enak, bagus, cocok di mukaku, lebih bagus dari Pond's ini gitu. Terus besok-besoknya ngeliat kan sepupu tuh pakai sabun muka darinya The Body Shop, apa sih, Tea Tree Face Wash apa kalau nggak salah namanya. Nah di situ baru ketemu facial wash yang cocok banget, pokoknya gak mau ganti, udah pakainya udah itu. Mungkin mau nyoba yang lain, tapi kalau ada apa-apa pun pasti aku mau pokoknya balik laginya ke situ gitu, ke The Body Shop itu, karena cocok di muka aku. Dia ngangkat minyak tapi nggak bikin kulit kering atau ketarik, terus juga muka aku seger, dingin, pokoknya kalau aku ya kayaknya aku suka aja gitu pakai facial wash itu gitu. Cuman memang harganya kan mahal ya, jadi ya kalau dananya nggak ada, misalkan udah habis belum ada dananya, aku baliknya ya ke Clean and Clear gitu. Tapi kalau ada duitnya ya beli. Dan kalau beli itu pasti aku belinya tuh, kalau ada ya pasti beli yang 400 ml kalau nggak salah ya, 400 ml. Jadi karena dia kalau beli yang makin besar tuh makin murah gitu, makanya sekali beli yang besar aja gitu. Cuman yang kayak gitu tuh jarang ada, kalau lagi ada, kalau lagi habis tuh habis gitu ya. Pokoknya kalau bisa beli yang besar, aku beli yang besar lah, yang ukuran 400 ml gitu. Nah sudah pakai The Body Shop itu terus sampai sekarang pun aku masih pakai, yang paling sering aku pakai itu. Nah, muka aku udah jarang ada jerawatan, kalaupun berjerawat biasanya karena mau dapet, udah itu aja. Tapi sebenarnya juga ditambah dengan skincare lain juga sih sebenarnya. Tapi yang paling inti banget untuk melawan jerawat itu ya di facial wash. Cari facial wash yang paling cocok menurut aku, itu yang paling penting. Terus juga dan bantuan skincare lain ya. Kalau kan sekarang aku lagi bahas dasarnya aja dulu, mungkin nanti bisa aku bahas skincare tambahannya lagi ya. Tapi intinya sih yang paling membuat muka aku tuh beda banget SMP ke SMA akhir atau kuliah awal ya, ini sekarang muka aku tuh udah tuh tinggal bekas-bekas jerawatnya aja. Bisa kelihatan nggak tuh, tinggal bekasnya aja tuh. Tinggal bekasnya aja. Kalau dulu tuh pasti ada jerawatnya tuh, pasti ada, terus kadang sekali banyak kayak gitu, atau kadang jerawatnya tuh ada yang mendem, ada yang ada nanah-nanahnya gitu kan, yang pokoknya gerem banget. Pokoknya jangan kalau abis dipencet gitu kan, kan dipencetnya tuh depan kaca ya, pencet muncrat ke kacanya tuh gerem banget, langsung bersihin. Karena dulu nggak tahu ya, nggak tahu sama sekali kalau mencet jerawat itu nggak boleh. Maksudnya ya boleh-boleh aja, cuman konsekuensinya ya mukanya jadi bolong-bolong gitu. Dan muka bolong-bolong itu lebih sulit untuk di treatment, atau lebih mahal treatmentnya daripada muka yang
Bahkan kalau jerawat nggak diapa-apain, emang dia ada bekas jerawatnya ya, dia agak kehitam-hitaman gitu, cuman lebih mudah dan lebih murah treatment bekas jerawat yang cuman dari warnanya aja, cuman ninggalin bekas warna daripada ninggalin bolong-bolong gini gitu. Cuman ya udahlah ya, orang udah lewat juga, mau diapain. Tapi intinya aku bersyukur sih sekarang jerawatnya udah nggak banyak, tinggal sisa-sisa aja yang ya mau bagaimanapun ini tekstur ya, mau diapain juga, mau pakai skincare apapun tekstur ya tekstur gitu, nggak akan bisa mulus lagi kecuali treatmentnya itu kayak laser atau chemical peeling mungkin, terus juga microdermabrasi atau apa sih, derma roller kayak gitu. Tapi itu pun setahu aku tetap nggak akan bisa bikin kulit tuh balik lagi mulus 100%, nggak. Kalaupun pakai treatment itu pasti paling cuman ya 85%, 80, 85 atau 90% aja bikin kulit mulus, tapi pasti masih ninggalin bekas gitu. Karena kalau nggak salah Kak Julia Balchun, maaf nih kalau salah ngomong nih, Julia Balchun, maaf Kak, aku lupa namanya karena udah lama banget nontonnya itu, lama banget udah dari kuliah, awal kuliah atau pertengahan kuliah, pokoknya antara itu. Dia kan ceritakan tentang pengalaman laser dia gitu. Walaupun dia udah laser pun di videonya itu dia bilang tetap nggak ngebalikin mukanya tuh 100% mulus gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin masih remaja, mungkin kalau emang ada yang menonton ini dari masih SMP menonton ini ya saran aku itu aja sih, mending dibiarin sih, walaupun emang gerem banget, pokoknya pengen dipencet aja itu gitu, kayak bahkan dulu tuh saking kalau nggak bisa dipencet tuh nggak keluar tuh, saking geremnya aku tusuk loh pakai jarum, saking kesel ya gitu. Karena kesel kan dilihat orang kayak ih ini jerawat kayak mengganggu banget gitu ya. Tapi intinya itu aja lah ya, cari facial wash yang bagus, udah itu aja yang cocok di kalian. Emang itu nggak mudah, tapi itu bakalan worth it banget kalau kalian bisa nemuin facial wash yang pokoknya udah inilah facial wash aku. Mungkin mau nyobain lain, tapi pokoknya kalau balik-balik tetap balik ke situ juga. Nah paling saran aku kalau kalian mukanya berminyak ya, sebenarnya kalau kata dokter Yun itu bagusnya dokter YOUN apa kalau nggak salah, kalian bisa cek YouTube-nya ya, itu bagus-bagus banget videonya, bisa kalian lihat. Nah itu apa ya, dia rekomennya kalau misalkan muka berminyak itu justru bagusnya pakai facial wash itu yang foam bentuknya, bukan yang apa ya, yang cair gitu. Bahkan kalau perlu, kalau misalkan habis make up itu sebenarnya bagusnya pakai, kalau muka oil kayak aku nih, itu bagusnya tuh dibersihin dulu pakai cleansing oil gitu. Mungkin bisa pakai kalau sekarang ada ya yang balm gitu, cleansing balm gitu, bisa pakai itu. Atau misalkan kalau mau pakai garnier yang ada minyaknya kalau pakai make up. Cuma kalau nggak pakai make up kayaknya nggak perlu pakai gituan sih, pakai cleanser biasa itu udah cukup ya. Itu sih. Cuma kalau aku, oh ya ini ada di sebelah sebenarnya, kalau pakainya ini The Body Shop Tea Tree apa, nah ya Tea Tree facial wash ini yang aku pakai terus. Aku paling suka beli yang ini yang botolnya besar karena dia lebih murah. Cuma kadang kalau lagi ada banyak, kalau nggak ada kosong. Ini udah mau habis, kebetulan belum ada ya, kebetulan mau habis. Mungkin mau beli lagi sih, tapi masih bisa dipakai, masih ada. Ini berapa ya harganya ya? Ini kalau yang besar tuh harganya 169 untuk 400 ml. Kalau yang 250 tuh berapa ya? 129 mungkin, aku nggak inget deh. Yang agak sedang gitu, ada yang paling kecil juga.
ya intinya itulah ya, pokoknya kalian cari aja facial wash yang cocok. Nah saran aku, kalian pasti nyari rekomendasi facial wash itu dari youtuber juga atau selebgram atau gimana. Nggak masalah, cari aja, nggak ada salahnya lihat videonya mereka dan segala macam. Asal kalau menurut aku ya, carilah youtuber yang mukanya itu kurang lebih mirip kayak kalian gitu. Kayak kalau aku nih, aku kalau lihat rekomendasi sesuatu tuh aku lihat dari Kak Alifah Ratu, apa panjangannya, Shelinda, pokoknya Kak Alifah Ratu lah, kalian lihat YouTube-nya juga, dia bagus banget, Kak Alifah Ratu. Bukan berarti kalian ikutin semuanya, tapi ambil beberapa yang menurut kalian kayaknya aku butuhnya ini, aku bakal beli ini gitu. Bukan semuanya dipakai, bukan semuanya dibeli gitu, walaupun aku dulu pernah ya banyak belinya, tapi nggak semuanya juga sih tetap. Kenapa aku ikutin? Karena walaupun ya kayaknya nggak pakai ini deh ya, facial washnya kayak beda. Nah itu aku bilang ada, aku tuh ngikutin dia tuh di 10 step Korean skincare gitu-gitu deh kalau nggak salah atau apa. Pokoknya dia ada Misha apa gitu, sama aku lupa, pokoknya ada skincare-nya tuh yang aku ikutin. Nggak semuanya memang, tapi sebagian aku ikutin. Nah facial wash-nya itu termasuk salah satu yang aku nggak ikutin. Aku tetap pakai ini, aku nggak pakai yang sarannya dia. Kalau nggak salah waktu itu dia pakai apa ya, Cosrx atau Elsa Skin atau apa gitu, aku lupa, beneran lupa banget. Kalian pokoknya cek aja di YouTube-nya deh, itu bagus banget. Kenapa? Karena ya itu mukanya sama kayak aku, kurang lebih gitu ya kan, dia berminyak, acne prone kayak gitu. Jadi ya itu saran aku, carilah orang yang mukanya tuh, youtuber tuh yang mukanya kurang lebih sama kayak kalian. Kalau kalian kulitnya kering, berarti kalian nyarinya siapa? Tasya Farasya tuh, Kak Tasya Farasya itu kan kalau nggak salah kulitnya kering ya. Nah mungkin kalian bisa ngikutin skincare dia, atau kalau barang-barang skincare yang mahal-mahal, kalian bisa cari youtuber lain yang kulitnya sejenis, kira-kira kalian ngerasa kayaknya iya deh muka gue kayak gitu deh gitu, dan dia pakai produk yang lebih murah, ya silakan aja kalian cek channelnya gitu. Itu aja sih sampai sekarang, kayaknya ada lainnya ya paling itu aja. Muka aku tuh udah jarang, pokoknya sekarang udah jarang banget jerawatan kayak zaman SMP gitu, SMP SMA. Sekarang tuh udah ya tinggal sisa-sisa dosa aja nih. Sisa dosanya aja. Dan ini sebenarnya nggak mesti cewek loh yang nonton. Kalau ada cowok yang mau lihat ya, kalau mau lihat ngilangin produk berminyak, yang penting yang penting nyuci muka tuh jangan, kalau yang aku baca ya, jangan kayak gini banget, walaupun sebenarnya aku juga suka sih kayak gitu, tapi nggak boleh terlalu yang kayak pokoknya kayak kalau cowok kan nyuci mukanya gitu kan, itu kan gak masalah sih selagi mukanya nggak rusak. Cuman ya kalau bisa jangan terlalu itu, cukup yang penting kan dituang, digini-giniin gitu, terus diginiin berapa menit gitu ya, paling 1-2 menit lah gitu, itu baru dibilas. Nggak perlu kayak kalau cowok kan gitu kan. Terus juga nyuci muka tuh sebenarnya, apalagi kalau kulitnya berminyak ya, cukup 2 kali aja sebenarnya, pagi sama malam. Biasanya aku nyuci muka itu kalau pagi tuh kalau malam dulu deh. Kalau malam itu sebelum kan misalkan udah masuk maghrib ya. Pokoknya mandi sore itu aku belum cuci muka, tapi aku nyuci mukanya tuh malam, biasanya habis isya mau tidur kan. Habis isya pakai dulu tuh cuci muka. Kalau misalkan malas biasanya langsung tidur sih. Coba kalau nggak malas berarti pakai skincare dulu gitu, baru tidur. Nah paginya bangun nggak langsung cuci muka, biasanya aku nunggu dulu gitu. Kalau emang nggak kemana-mana
Maksudnya paling berarti jam-jam 10-an baru nyuci muka, seringnya gitu, karena aku mandinya biasanya kalau nggak kemana-mana jam 10 baru mandi. Udah males mandi pagi, mohon maaf. Tapi kalau misalkan kayak dulu kuliah atau gimana gitu, ya berarti mandinya pas ya nyuci mukanya pas mandi pagi gitu, gitu aja. Pokoknya intinya kalau pagi aku berarti pas mandi pagi aja gitu. Jadi ya cuma 2 kali aja, karena gini, kalau keseringan cuci muka, ini yang dibilang sama dokter Yun, nih pakai cuci muka nih sekali ya, pagi baru bangun cuci muka, terus ntar mandi cuci muka lagi gitu, terus balik siang cuci muka lagi, terus sorenya mandi sore cuci muka lagi. Nah itu tuh nggak bagus. Kenapa? Karena kulit nih kayak aku pun ngerasain loh, dan aku bilang itu bener banget sih kalau di aku ya. Kalau keseringan cuci muka lebih dari 2 kali dalam sehari, itu muka aku tuh emang kering ya, bersih gitu, kayak nggak ada minyak sama sekali. Cuman kalau kata dokter Yun, itu malah bikin nih minyak yang ada minyak yang ada di muka kita tuh kan hilang ya. Dengan hilangnya sampai hilang banget gitu, jadi kulit tuh mikir, waduh ini gawat nih gitu, mesti produksi minyak lebih banyak lagi. Nah itulah makanya kalau aku nyuci muka lebih dari 2 kali dalam sehari itu biasanya memang minyaknya tuh justru lebih banyak lagi gitu. Aneh juga sih, cuman emang itu kenyataannya gitu yang terjadi di aku ya. Tapi masalahnya dokter juga ngomong sih, jadi ya itu harusnya fakta ya. Jadi ya intinya nyuci muka seperlunya aja, cukup 2 kali sehari itu udah cukup banget, nggak perlu keseringan. Kalaupun siang, kadang aku pun ngerasain lah ya, kalau siang gitu misalkan ada waktu buat sholat zuhur, ya pokoknya waktu istirahat gitu untuk sholat zuhur, makan kayak gitu, pengen banget nyuci muka, kayak gerem banget rasanya pengen nyuci muka. Kadang sih nyuci ya kalau emang merasanya banyak banget minyak, kalau enggak paling ya aku habis ambil wudhu itu biasanya paling pakai tisu, di lap-lap aja, terus atau digini-giniin gitu pakai tisu aja, biar misalkan sebelumnya pakai bedak atau apa tuh ngangkat, baru habis sholat baru pakai sunscreen sama bedak, udah itu aja. Jadi muka tetap terasa lebih bersih tapi nggak ngilangin minyak asli dari muka gitu. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan aja nanya di kolom komentar, mungkin tentang apapun lah ya, selagi aku bisa jawab atau aku bisa lihat lah ya komennya di aku pasti jawab. Mau nanya-nanya apapun ya terutama tentang skincare aja sih. Itu aja sih, gak ada lagi ya. Oke, nggak ada. Makasih kalau kalian udah nonton video aku. Kalau masalah subscribe, like segala macam itu terserah kalian. Kalau emang kalian menganggap ini bermanfaat, terima kasih. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau ada saran bisa kalian kasih di kolom komentar. Entah itu dari suaranya atau dari pencahayaannya atau dari mungkin dari mukanya mungkin. Atau dari cara aku ngomong kali ya, atau ya mungkin aku ngomongnya agak lebay atau gimana ya, pokoknya ya beginilah aku ngomong ya. Jadi ya itu aja sih, sisanya kalian judge jangan judge juga ya. Kalian kasih saran aja lah pokoknya di kolom komen, atau kalian mau nyaranin nih mau review apa gitu kan, bisa tuh. Itu aja. Makasih ya udah nonton. Bye bye.